Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Oke, Pisces. Energi buat Pisces untuk saat ini. Di sini kalian memiliki hope or big water, the prison, occupation, unexpected money, sorry, Pisces. False person. Oke. Sepertinya kalian perlu berhati-hati di sini. Jadi saya merasa di sini Pisces mungkin kalian seorang psychic atau kalian memiliki kekuatan yang lebih dari orang-orang seperti kita, seperti saya. Jadi kalian mungkin seorang clairvoyant, seorang clarissan, clairsentient, clairaudient, seperti itu, clairaudience. Kalau kalian mungkin ada Pisces di sini ada rencana untuk pindah ke tempat baru ataukah melakukan suatu perjalanan yang jauh, di mana perjalanan ini mungkin untuk mendalami tentang dunia spiritual. Oke. Ataukah kalian mungkin punya usaha di mana misalnya kalian jual barang-barang yang ada sangkut pautnya dengan dunia spiritual. Misalnya kalau di sini jual sage atau jual kristal, batu kristal seperti ini. Oke. Mungkin ada di sini Pisces yang melakukan hal ini, membuka usaha untuk jual barang-barang yang ada sangkut pautnya dengan dunia spiritual. Oke. Dan dengan adanya unexpected money di sini dan false person di atas dan di bawahnya kalian mengatakan Pisces, tugas kalian di sini untuk melakukan tugas yang ada sangkut pautnya dengan dunia spiritual. Kalau harapan kalian di sini demi uang, jadi kalau kalian buka usaha ini, tujuan utama kalian misalnya, saya ingin meraih uang sebanyak mungkin, seperti itu, atau saya ingin sukses. Yang kalian inginkan adalah kesuksesan, hal-hal yang duniawi. Apalagi kalau kalian misalnya pindah rumah, pindah kota seperti itu, diingatkan ini bukan berita yang bagus, tapi ini yang saya dapatkan. Hal itu tidak akan bagus buat kalian. False person di sini maksudnya situasi yang palsu. Jadi kalau kalian membangun suatu bisnis dengan alasan yang palsu, bukan benar-benar tujuan untuk spiritual, harapan ini tidak akan terwujudkan atau usaha kalian tidak akan berhasil. Oke. Jadi ini hanyalah ramalan dari kartu ini, bukan berarti kalian memang tidak akan berhasil dan sebagainya. Oke. Tapi yakinkan juga seperti sering saya bilang, apalagi kalau kalian melakukan suatu tugas yang ada sangkut pautnya dengan dunia spiritual, pastikan tujuan utama kalian di sini untuk misalnya membantu orang-orang seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat lewat kartu ini. Kita akan dalami kembali hal apa lagi kah yang perlu. Oke. Saya rasa kartu ini terpanggil buat Pisces untuk saat ini. Hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini?
Oke, distance is hard for me. Oke. Jadi Pisces di sini kalau kalian berhubungan dengan orang yang tinggal jarak jauh karena tadi kartu Hope and Big Water. Kartu Hope and Big Water di sini menyatakan Hope and Big Water biasanya tentang seseorang yang akan melakukan suatu perjalanan yang jauh, misalnya pindah kota ataukah melakukan perjalanan ke pulau lain, ke negara lain seperti itu. Ada seseorang di sini kalau kalian berhubungan jarak jauh, dia bilang berhubungan jarak jauh sangat susah buat saya seperti itu. Phoenix Rising. Kartu ini mengingatkan Pisces, energinya kalian akan meningkat atau kesuksesan itu akan kalian dapatkan. Kalian akan menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Tapi pastikan seperti tadi, kalau kalian membuka suatu usaha, apalagi ada sangkut pautnya dengan dunia spiritual, kalian disuruh untuk tujuan kalian apa, seperti itu. Oke? Dengan adanya patience games di sini, mungkin di antara kalian, di saat dia kangen, kalian lagi marah, seperti itu. Di saat kalian yang kangen, dia yang menutup diri. Jadi energinya kalian mungkin sering berpapasan seperti itu, tapi tidak pernah menyapa. Oke? Sering melimpang dia. Ting, seperti itu. Kalian ke kanan, dia ke kiri. Kalian yang ke kiri, dia yang ke kanan. Kalian yang maju, dia yang mundur. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini? Mungkin karena jarak yang jauh yang membuat hubungan kalian sedikit susah di sini untuk dipertahankan atau diperbaiki. Change. Jadi change di sini maksudnya perubahan. Seperti tadi mungkin ada Pisces. Kalian mungkin ingin merubah situasi, merubah tempat seperti itu. Jadi pastikan juga di sini kalian sudah punya rencana yang mendetail sebelum melakukan perubahan ini. Projection. Saya merasa mungkin ada Pisces berhubungan dengan Twin Flame di sini. Karena ada passion games di sini. Biasanya passion games di sini ada chaser and ada runner. Ada yang lari, ada yang mengejar. Terus yang mengejar dia lari, yang lari dia mengejar, seperti itu. Dengan adanya kartu projection di sini mengingatkan Pisces, apa yang kita kirimkan keluar, itulah yang kita dapatkan. Jadi kalau kita ingin situasi yang positif, positifkan terdahulu dirinya kita, agar kita pun menarik orang yang positif. Oke? Letting go. Kartu terakhir di sini, Pisces, ada sesuatu yang perlu kalian lepaskan untuk saat ini. Untuk saat ini bukan berarti buat selamanya. Kalau kalian belum bisa bersatu misalnya dengan seseorang atau kalian belum bisa mendapatkan suatu kesuksesan dan kalian benar-benar ingin memiliki kesuksesan itu, saat ini mungkin Pisces perlu sedikit go with the flow. Jadi jangan bilang kapan saya akan sukses, kapan saya akan sukses, kapan saya akan sukses. Tapi lakukan tugasnya kalian. Memang mudah buat saya untuk mengingatkan kalian seperti ini. Saya juga sendiri sering menanyakan apakah, karena saya juga terkadang orangnya tidak begitu sabaran. Karena saya tidak merasa, saya tidak mau buang-buang waktu kalau saya melakukan sesuatu, karena saya biasanya memberikan seluruh dari tenaganya saya untuk sesuatu itu. Jadi kalau saya merasa ini buang-buang waktu, saya tidak akan melanjutkan hal itu seperti itu. Tapi terkadang kita memang harus patient, kita harus bersabar. Disinilah ujian buat kita. Jadi sama contohnya, bukan maksud saya curhat di sini, hanya sebagai contoh. Terkadang saya juga ingin melepaskan diri dari pekerjaan ini karena saya berterus terang di sini. Terkadang saya ingin melepaskan diri, ingin mencari pekerjaan lain karena penghasilan di sini tidak cukup buat saya. Tapi saya tahu kalau saya punya intention yang positif,
Dan saya merasa Ilahi menguji kesabaran saya karena selama ini saya tidak pernah bersabar. Saya selalu let's go, 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 tidak bisa diam diri seperti itu. Oke, mungkin ini salah satu tujuan juga saya harus belajar menjadi orang yang bersabar dan lebih mementingkan tugasnya saya daripada hasil dari apa yang saya lakukan. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui? Vulnerability. Being vulnerable. Kalau kita mencampurkan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lidahnya kita dia seperti itu. Dia intertwine di sini. Jadi kartu ini mengingatkan Pisces dengan memberanikan diri untuk disakiti. Maksudnya saya di sini bukan saya akan membuang badannya saya ke kandang buaya. Bukan maksud saya seperti itu. Dengan berani membuka hatinya kita untuk merasakan cinta itu, disitulah kita akan benar-benar bisa merasakan kebahagiaan murni itu. Kalau kita sendiri yang, apa yang akan terjadi kalau saya pacaran sama dia, terus dia akan putus sama saya, terus dia akan cari orang lain, terus dia akan meninggalkan saya, terus seperti itu. Jadi hatinya kita pun tertutup dengan kebahagiaan murni itu. Kalau kalian ingin merasakan kebahagiaan murni itu, kita harus berani untuk mengekspos dirinya kita, untuk menunjukkan dirinya kita, ya saya lemah, saya jatuh cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, dan saya tahu kamu bisa menyakiti saya, tapi saya ingin belajar untuk mencintai kamu dengan tulus. Saya ingin merasakan kebahagiaan yang murni itu. Seperti itu. Okay? Dreamcatcher. Oke. Kartu ini mengingatkan buat Pisces untuk meluaskan impian kalian ini. Oke. Dan saat ini saya merasa Pisces kalian disuruh untuk mencari sesuatu yang membawa inspirasi buat kalian. Misalnya kalian perlu mendalami tentang pengetahuan yang sudah kalian ketahui. Atau belajar tentang hal baru kalau itu yang ingin kalian lakukan. Untuk saat ini, agar kalian bisa mendapatkan bakat itu, terutama buat Pisces, Kak, saya belum tahu bakat saya apa. Tujuan saya lahir ke dunia ini apa. Tugas saya atau pekerjaan apa sebenarnya yang bagus buat saya. Jadi kalian disuruh untuk terbuka dengan ide-ide lain. Karena dengan cara seperti itulah di sini kalian akan mendapatkan jalan keluarnya. Oke? Jadi sedikit motivasi dirinya kalian, cari inspirasi buat kalian untuk belajar, jangan malas-malasan. Becoming. You are becoming the person you are meant to be and owning your story. Personal transformation. Jadi kartu ini mengingatkan Pisces kalian akan menjadi seseorang yang memang situasi ini atau orang ini, jadi kalian sudah merencanakan dirinya kalian sebelum lahir ke dunia ini, kalian sudah merencanakan tentang kehidupan kalian. Garis besarnya, kalian sudah buat rencana itu, misalnya umur 50 tahun saya akan pensiun. Umur 40 tahun saya akan menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Jadi kartu terakhir di sini mengingatkan Pisces kalian sudah menuju ke arah di mana arah yang sudah kalian buat itu. Kalian akan menjadi orang yang kalian inginkan. Kalian sudah menuju ke arah itu. Oke? Oke, hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini?
Two of Wands. Careful planning. Jadi Two of Wands biasanya orang yang akan melakukan suatu perjalanan jauh. Jadi seperti day ini tadi mengatakan ada Pisces akan melakukan suatu perjalanan jauh. Kalian disuruh untuk berhati-hati dengan rencananya kalian atau buat rencana secara pelan-pelan dan lihat pros and cons-nya. Kalau saya pindah ke pulau itu atau ke negara itu bagusnya apa dan jeleknya apa. Kalau jeleknya lebih banyak saat ini, dalam artian kalian disuruh untuk menunggu, karena Two of Wands juga merupakan orang yang disuruh untuk menunggu dulu, pikirkan, buat rencana, buat strategi. Oke. Knight of Cups. Oke. Dengan adanya Knight of Cups di sini saya merasa ada seseorang yang akan memberikan cintanya dia buat Pisces di sini. Mungkin orang yang tinggal jarak jauh di sini yang akan memberikan cinta ini. Kalau kalian belum tahu orang itu, terutama kalau Pisces kalian seorang feminin di sini, bukan maksud saya membuat kalian takut untuk, Kak, saya ketemu cowok dia dari Australia, saya ingin menemui dia bulan depan, sedangkan dia mungkin belum pernah menemui kalian. Mungkin kalian bisa ketemu, oke, kita ketemu di tengah-tengah. Mungkin kalian bisa ketemu di Bali, atau kalau kalian tinggal di Jakarta misalnya, kalian ketemu dengan cowok dari Australia. Jadi kalian ketemu mungkin di Bali seperti itu. Jadi sama-sama ketemu di tengah-tengah. Jangan langsung loncat ke sana, terutama kalau kalian belum pernah pergi ke sana dan dia belum pernah datang ke Indonesia, seperti itu. Oke. Atau seperti tadi, kalau kalian sudah berani, Kak, saya tidak ada pikiran yang negatif tentang hal itu. Saya percaya sama dia. Kita sudah sering FaceTime, kita sudah sering berkomunikasi lewat video, seperti itu. Kalau intuisi kalian mengatakan tidak usah khawatir, ya lakukan. Oke? Tapi kalau kalian kurang yakin, itu yang perlu kalian rencanakan di sini. Eight of Wands. Jadi dua kartu di sini yang mengatakan ada seseorang yang ingin mengekspresikan perasaannya dia. Mungkin orang ini akan datang secara tiba-tiba, atau cinta ini akan datang secara tiba-tiba. Oke, kita akan clarify kartunya satu persatu. Let's clarify Two of Wands. The Strength, ya. Jadi The Strength merupakan seseorang yang sangat disiplin terhadap dirinya dia. Jadi kalau kalian di sini perlu mungkin memastikan dirinya kalian perlu berdisiplin terlebih dahulu. Jangan hanya mementingkan kebahagiaan seseorang. Misalnya dia bilang, saya kangen sekali sama kamu, tapi saya tinggal di Australia, apakah kamu mau datang ke sini? Apalagi kalau kalian yang mengeluarkan semua biaya itu untuk menemui orang itu demi kebahagiaannya dia, pikirkan kembali. Oke? Let's clarify the strengths. Six of Swords. Jadi kalian perlu menenangkan jiwanya kalian terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Perlu suatu kepastian di sini. Pastikan terlebih dahulu atau tenangkan jiwanya kalian sebelum mengambil keputusan ini. King of Pentacle. Mungkin kalian orangnya sangat sukses atau kalian sudah memiliki segalanya. Kalau itu yang terjadi di sini dan kalian tidak, Kak, saya sudah biasa pergi ke keluar atau saya sudah biasa pergi jauh sendiri seperti itu, jangan diambil pusing apa yang saya bilang tadi. Ini mungkin buat orang yang belum pernah misalnya pergi ke pulau yang lain, ke negara yang lain, dan kalian ingin menemui seseorang saat ini yang tinggal di kota yang lain atau negara yang lain, perlu berhati-hati, oke? Tapi kalau kalian yang sudah terbiasa, ya jangan diambil pusing ramalan ini, terutama buat kalian yang sudah sukses di sini. Dan uang bukan segalanya buat kalian, jadi lakukan apapun di sini yang
membuat kalian bahagia. Let's clarify Knight of Cups. Three of Swords. Mungkin ada pihak ketiga di sini. Terkadang Knight of Cups juga seseorang yang suka memberikan cintanya dia kepada si A, kepada si B, kepada si C, seperti itu. Oke. Atau bisa juga mungkin ini, apakah ini dari Pisces atau dari Cross Watcher? Kalau Pisces di sini yang ingin memberikan cintanya kalian terhadap seseorang, terutama kalau ada pihak ketiga di sini, kalian disuruh untuk melakukan investigasi terlebih dahulu. Jadi seperti tadi, lakukan pendalaman diri terlebih dahulu atau mendalami energinya dia mungkin. Ataukah dia di sini mungkin mengawasi Pisces? Mungkin dia bilang, sebelum saya ingin memberikan cinta ini buat Pisces, tapi saya kurang yakin apakah Pisces akan menjaga hatinya saya. Jadi ada seseorang mungkin di sini yang mengawasi Pisces saat ini, atau dia lagi melakukan investigasi kepada kalian. Knight of Pentacle, ya. Seorang Knight of Pentacle merupakan Knight yang paling slow, yang paling berhati-hati di dalam kartu tarot. Jadi kalian buat rencana untuk jangka panjang terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan ini, atau sebelum memberikan hatinya kalian buat seseorang. Ataukah kalau ada seseorang di sini yang akan memberikan cintanya dia buat Pisces, kalian disuruh untuk buat rencana terlebih dahulu. Oke, pastikan di sini apakah dia menginginkan suatu hubungan yang jangka panjang atau dia hanya ingin main-main. Ataukah orang ini dia ingin bilang sama Pisces, saya ingin memiliki hubungan yang jangka panjang sama kamu, tapi saya kurang yakin saat ini apakah kamu akan menyakiti perasaannya saya. Jadi sebelum saya memberikan hatinya saya ke kamu, saya perlu menginvestigasi kamu terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui kamu lebih dalam lagi untuk saat ini. Oke. Jadi mungkin ada orang yang mengawasi kalian saat ini. Terutama kalau kalian berhubungan dengan orang dari pulau yang berbeda, atau dari kota yang berbeda, dari negara yang berbeda. Oke. Let's clarify Eight of Wands. Mungkin dia akan menemui Pisces secara mendadak, ataukah dia akan berkomunikasi secara mendadak di sini. Let's clarify Eight of Wands. Sepertinya dia banyak hal yang ingin dia ungkapkan. Saya belum siap dengan kartunya, dia sudah seperti itu. Kartunya sudah loncat-loncat, dia mau keluar. The Devil. Mungkin dia terobsesi sama Pisces di sini. Ada seseorang yang memiliki obsessive thought, atau memiliki pikiran yang sangat ekstrim, sangat menggebu-gebu buat Pisces. Seven of Wands. Okay. What's that? The Sun. Walaupun orang ini dia sangat terobsesi sama Pisces, dia bilang, saya tahu kamu orang yang membuat saya sangat bahagia, membuat saya sangat merasa benar-benar terpenuhi di dalam kehidupan ini, tapi saya akan menunjukkan ke kamu bahwa saya orangnya kuat, bahwa saya tidak terobsesi sama kamu, seperti itu. Padahal di sini ada dua kartu di antara kartu Seven of Wands di sini. Seven of Wands merupakan seseorang yang takut disakiti, orang yang kelihatan tertutup, belum berani terbuka seperti itu. Walaupun di dalam hatinya The Devil merupakan orang yang sangat posesif, atau orang yang sangat terobsesi. Dan juga The Sun di sini merupakan kartu yang paling bahagia di dalam kartu tarot. Jadi ada orang di sini yang ingin bilang, saya tahu kamulah orang yang
paling bisa membahagiakan saya dan saya benar-benar ingin memiliki kamu, tapi saya akan menunjukkan ke kamu bahwa saya orangnya kuat, bahwa saya akan mempertahankan pondasinya saya di sini atau tinggal di mana saya tinggal saat ini dan menunjukkan bahwa saya tidak peduli, seperti itu. Oke. Walaupun hatinya dia mungkin di sini sudah jungkir balik, dia ingin terbuka sama Pisces, ingin mengekspresikan perasaannya dia. Oke. Hati saya terpanggil untuk pakai kartu ini. Kita akan lihat, kita akan lihat pakai kartu ini terlebih dahulu. Perasaannya dia terhadap Pisces. Perasaannya dia terhadap Pisces. Taking aim. Oke. Jadi dia bilang di sini dia akan mengarahkan panah ini ke kalian kalau dia sudah pasti bahwa panah ini akan menusuk hatinya kalian. Langsung seperti itu, langsung tembus ke belakangnya kalian, ke punggungnya kalian. Jadi maksudnya seperti tadi kita sudah melihat lewat kartu ini, ada orang yang terobsesi ingin memiliki kalian, tapi dia ingin memastikan terlebih dahulu apakah panahnya dia ini akan mengenai jantungnya kalian. Dia tidak mau buang-buang panah di sini. Mungkin harga panah di sini lumayan mahal di negaranya dia atau di tempatnya dia, jadi dia tidak mau buang-buang panah seperti itu. Buang-buang waktunya dia, itu hanya metafor. Hopeful. Dan dia juga bilang di sini dia akan terbuka dengan hatinya dia untuk mencintai seseorang karena dia merasa kalian memberikan makna yang sangat besar di dalam hidupnya dia, dalam artian kalian orangnya sangat bermakna buat dia atau sangat penting buat dia, seperti itu. Karena kalianlah mungkin dia bisa melihat hidup ini sangat indah, seperti itu. Marriage. Jadi they see you as a marriage material. Dia melihat kalian seperti calon istri atau calon suami yang dia cari selama ini. Oke. Mari kita lihat pesan dari orang ini buat Pisces untuk saat ini. Pesannya dia buat Pisces. I want you. Kalau kalian apalagi berhubungan misalnya dengan orang kulit putih atau orang luar di sini, kalau dia bilang I want you, dalam artian dia kangen dengan badannya kalian, seperti itu. Dia terobsesi dengan pelukannya kalian, ciumannya kalian, dan sebagainya. Karena tadi kita juga sudah melihat lewat kartu The Devil, saya sudah bisa merasakan di sini, melihat bahwa orang ini dia terobsesi sama kalian. We don't share the same values. Untuk saat ini mungkin kalian punya pola pikiran yang berbeda. Mungkin kalian ingin main-main, dia ingin serius. Ataukah saat ini mungkin dia ingin fokus dengan intimasi dan kalian ingin menikah, seperti itu. Jadi lagi berpapasan saat ini energinya kalian. I see life differently now. Dan tadi dia juga sudah bilang di sini bahwa sekarang dia bisa melihat kehidupan ini dengan makna yang lebih bagus atau memiliki kehidupannya dia merasa kehidupannya dia di sini memiliki makna saat ini karena dia ketemu sama kalian. Dan kartu ini juga dia bilang bahwa dia melihat kehidupan ini dengan pola pikiran yang berbeda. I cannot be with you. Untuk saat ini dia belum bisa bersatu sama kalian, mungkin karena jarak dan waktu. Dan dia bilang bahwa dia mengagumi kalian. Dia ingin mengulang kembali hubungan ini. Oke. Dan dia juga bilang dia merasa bahwa dia hanya sebagai penutup dari lukanya kalian. The timing just wasn't right for us. Waktu kalian ketemu dulu bukanlah waktu yang tepat buat kalian, maka dari itulah di sini ada perpisahan. Seperti itu. Atau sekarang bukanlah waktu yang tepat buat kita untuk bersatu. Mungkin karena seperti tadi, karena jaraknya kalian misalnya berjauhan.
Oke, mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Pay attention to the red flag. Jadi orang ini dia masih punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang perlu kalian awasi di sini. Codependency. Jadi sifatnya dia mungkin tergantung sama orang lain. Dia selalu ingin dimanjakan, selalu ingin diperhatikan dan sebagainya. Wedding. Jadi hubungan ini sepertinya akan berlanjut ke jenjang pernikahan, tapi bukan untuk saat ini saya rasa. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.